menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Teman-teman, kita akan berdoa bersama-sama. Namun sebelum kita berdoa, jika kalian ada sesuatu pergumulan yang ingin di-share atau ingin didoakan, teman-teman boleh langsung klik the prayer button atau teman-teman boleh mengisi di kolom komen. Nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk teman-teman semua. Kami tinggikan Engkau melebihi segalanya, Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau, Tuhan. Bagimu segala pujian dan
Baik, mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan sukacita dan kelegaan di dalam hadirat-Mu ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di setiap tempat dimanapun kami berada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pribadi Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar kami juga diberkati, kami juga dibebaskan, dan kami dikuatkan Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari teman-teman siapkan hati kita untuk diberkati melalui firman Tuhan berikut ini. Hello Gereja Online Church guys. Kita mesti ngomong yang jujur dulu nih. Kadang-kadang Pastor Mari itu gimana ya? Apa yang bisa gue bikin? Apa yang bisa tim kita bikin di Gereja Online Church supaya lo tuh diberkati gitu loh. Dan ya namanya juga gereja online kan susah, kita ketemuan susah, mau komunion bareng susah, ya susah lah, punya gereja online tuh susah. Ada yang tinggalnya di Medan, ada yang nonton dari Manado, ya kan? Susah kalau kita mau melakukan hal-hal yang biasanya gampang dilakukan oleh gereja-gereja lokal. Tapi kadang-kadang juga kita nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh memikirkan apa yang kita nggak bisa bikin. Kita mesti fokus apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan hari ini gue mau bilang sama semua yang lagi nonton ini, apa yang Tuhan ingatkan ke gue minggu lalu, bahwa apapun yang lo pikir lo nggak bisa, apapun yang lo pikir lo nggak punya, kita semua gereja, online, offline, kita semua punya satu hal yang orang lain nggak bisa tawarkan, dan itu adalah Yesus Kristus. Guys, jujur aja, kalau kita mau berbicara tentang apa sih yang kita lakukan di gereja tuh, oke, kita mesti baptis, oke, kita mesti memuridkan, oke, kita mesti punya gereja anak, kita mesti gereja pemuda, youth, dan sebagainya, tim musik yang bagus, tim welcoming yang welcoming, ya kan, mesti punya komsel, banyak. Kalau mestinya punya gereja tuh mesti punya A, B, C, D, E, banyak deh, sampai Z kali, ya nggak sih? Tapi yang semua harus punya adalah Yesus Kristus, hadiratnya Tuhan Yesus Kristus. Karena yang dibutuhkan di dunia ini, yang dibutuhkan dan tidak ditawarkan di tempat lain kecuali di gereja Tuhan Yesus Kristus adalah, itu dia tadi, Jesus Christ Himself, Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, betapa pentingnya, betapa dahsyatnya hadirat Tuhan itu, dan betapa sayangnya dan sedihnya kalau kita tidak menghargai hadirat itu di dalam hidup kita. Mari kita pelajari firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, waktu 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, jadi dia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu ditaruh di dekat pintu gerbang bait Allah bernama Indah untuk meminta sedekah, minta uang kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Guys, jujur ya, tadi kita udah jelasin di gereja bahasa Inggris. Ini agak aneh buat gue, karena kalau gue lagi dimintain duit, gue nggak pernah bilang gitu sama yang lagi mintain duit, "Boy, lihatlah kepadaku." Biasanya gue cekin gitu, nggak lihat, gue ngeliat. Mau ada 500, mau ada 1000, no, I'm not gonna see you. Tapi enggak, si Petrus sama Yohanes, mereka bilang apa? Lihat. Kenapa? Karena mereka tahu yang mereka mau kasih ini lebih penting daripada yang orang ini mau minta, ya kan? Nah, ini dia ayat berikutnya. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan mendapat sesuatu, mendapat uang. Yalah, namanya juga tukang minta-minta. Ada yang bilang, lihat, wah, gue mau dikasih duit nih. Tapi ini Petrus berkata begini, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta
memuji Allah. Ada dua perspektif di sini. Perspektif pertama adalah perspektifnya orang yang minta-minta itu. Bayangin aja sedihnya orang ini. Tiap hari dia ke bait Allah, bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk bersekutu dengan umat-umat Tuhan. Dia datang ke situ mau ngapain? Cuma minta duit. Bayangin kalau lo pergi ke gereja dan lo di situ cuma minta-minta, ya kan? Lo cuma berdiri di ujung pintu sebelum orang-orang pada masuk atau nungguin orang-orang pada keluar dan lo cuma minta duit. Sedih gak sih? Ya sedih lah. Tapi ya itu caranya dia untuk hidup adalah supaya kalau dia minta-minta dan dia dapat duit dari orang-orang yang mau beribadah. But think about it, dia ada di bait Allah. Hadirat Tuhan di bumi ada di situ, tapi yang dia bisa lakukan cuma meminta-minta. Dan hari itu, dia datang untuk melakukan hal yang sama yang dia udah lakukan berpuluh-puluh tahun. Tapi ada yang berbeda. Berbeda bukan karena ada orang kaya yang datang. Berbeda bukan karena ada orang pintar. Bukan ada karena imam dari luar negeri atau bagaimana yang datang untuk beribadah. Nah, karena di situ dia berjumpa dengan orang yang punya hadirat Yesus Kristus. Guys, kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, pasti hidup kita diubahkan. Amin? Ayo ketik amin. Amin Yos. Amin gila. Amin. 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 Jadi malu dia baru sekali rekaman di sini. Guys, semua yang berjumpa dengan Yesus Kristus pasti mengalami transformasi yang ajaib di dalam hidupnya. Orang-orang yang tadinya udah mau cerai bisa memulihkan kehidupan pernikahannya. Orang-orang yang sakit bisa disembuhkan, ya kan? Orang-orang yang sudah kehilangan tujuan bisa mempunyai tujuan lagi dalam hidupnya. Setiap orang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus pasti hidupnya diubahkan. Sama seperti orang itu, sama dengan juta miliar orang dalam 2000 tahun terakhir. Kalau ada berjumpaan dengan Yesus Kristus, pasti hidupnya diubahkan. Tapi gue juga mau balikin lagi, kita lihat lagi perspektifnya Yohanes dan Petrus. Mereka tuh gak bohong. Waktu mereka ketemu orang itu, bukan mereka gak mau kasih duit, tapi mereka jujur. Mereka bilang, emas dan perak kita gak punya, tapi yang aku punya kutawarkan kepadamu. Guys, terlalu sering ya kita ketemu sama orang, aduh gak bisa melayani Tuhan, gak punya ini, belum sekolah ini, aduh aku gak bisa bantu temen aku yang lagi di sekolah, oh aku gak bisa bantu doain orang yang ini, aku gak bisa bantu coba konseling temen yang kayak gini. Kenapa? Karena pikirnya belum sekolah, belum baca buku, belum baca firman dari depan sampai belakang. Well, guys, Alkitab gratis hari-hari ini. Jadi kalau lo belum baca dari depan sampai belakang, ya bacalah, ya. Nggak ada yang larang, gratis, oke? Tapi, sebelum lo baca ujung sampai ujung, bukan berarti lo nggak bisa dipakai Tuhan. Karena ini bisa diganti. Dia bisa bilang, Petrus sama Yohanes bisa ganti kata-katanya. Emas dan perak, gue nggak punya. Dia bisa ganti gelar teologi, gue nggak punya. Dia bisa ganti pengetahuan Alkitab, gue nggak tahu punya. Gue nggak tahu banyak, gue nggak terlalu punya. Bisa, lo mau alasan apanya bisa ditaruh di situ. Tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Apa yang mereka punya? Kuasa, hadirat Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau lo nggak pede, kalau lo pikir lo nggak pintar, kalau lo pikir lo nggak punya pengalaman, apakah lo punya Yesus? Karena kalau lo punya Yesus, lo punya sesuatu yang ditawarkan. Jadi sekali lagi, hari ini lo mesti belajar dua hal. Nomor satu, kalau lo punya Kristus, you have something yang semua orang butuh dan semua orang mau. Mungkin dia nggak tahu, tapi mereka butuh yang mereka mau. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau lo mau, kalau lo siap, lo rela dan lo berani untuk membagikan Yesus Kristus itu, lo bisa mengubahkan hidup orang-orang di sekeliling lo. You have something to offer, and what you have is more precious than silver dan gold. Lebih berharga daripada emas dan perak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, biar kami di gereja online ini, walaupun kami nggak bisa ketemu sering-sering, walaupun kami nggak bisa berjumpa muka demi muka, banyak hal yang kami nggak bisa lakukan karena kami adalah gereja online. Tapi yang apa kami punya, kami berikan semua yang nonton ibadah ini, semua yang beribadah bersama-sama online hari ini. Kita punya hadirat dan kuasa Yesus Kristus. And let that be enough, because it is always enough.
Kami berdoa untuk semua di sini yang beribadah dan mereka tidak punya percaya diri, mereka ketakutan untuk melanjutkan hidup mereka. Biar mereka tahu selama ada Yesus itu lebih berharga daripada apapun yang mereka bisa dapatkan di bumi ini. Dan nomor 2 Tuhan, biar kami diingatkan lagi demi lagi bahwa tanpa Yesus Kristus tidak ada perubahan dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, kalau ada orang-orang yang butuh Yesus Kristus dalam hidupnya, mungkin mereka punya penyakit, mungkin mereka hubungan keluarganya tidak baik, mungkin ada kekecewaan, kepahitan. Jangan sampai kami takut untuk memberikan Yesus Kristus dalam hidup mereka, untuk memberitakan kabar baik itu dan mendoakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hadirat-Mu ada dan kami percaya hadirat-Mu dahsyat. Segala sesuatu yang kami punya, termasuk ketakutan dan ketidakpercayaan diri kami serahkan dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Peace. Thank you teman-teman yang udah join dalam ibadah kita bersama hari ini. Dan teman-teman yang ingin juga menjadi berkat, menjadi saluran berkat, teman-teman boleh transfer melalui rekening di bawah ini. Dan juga bantu untuk like, comment, dan share semua link kita di sosial media teman-teman semua. Thank you teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Thank you for joining our online church. For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.